Kali ini kita akan membahas infeksi jamur hitam, mucormycosis atau black fungus. Tapi jangan lupa ya, pencet tombol like, subscribe, dan share. Saat India sedang berjuang melawan gelombang kedua COVID-19 dan menunggu vaksinasi yang akan menyusul, kita dihadapkan dengan risiko lain pasca COVID yang sekarang sedang meningkat, yaitu infeksi jamur hitam atau apa yang dinamakan mucormycosis. Mucormycosis adalah infeksi serius yang disebabkan oleh jamur hitam. Infeksi ini terlihat pada individu dengan gangguan kekebalan tubuh atau yang dinamakan immunocompromise. Tingkat kematian pada pasien ini sekitar 50%. Jamur hitam tidak berbahaya bagi kebanyakan orang karena sistem imun yang normal dapat melawannya. Tapi jamur hitam sangat berbahaya bagi pasien yang mempunyai masalah sistem kekebalan tubuh. Faktor risiko untuk infeksi ini antara lain adalah diabetes mellitus, pasien kanker, pasien pasca COVID-19, pasien pasca mikobakteri misalnya TBC, pasien yang menggunakan steroid dengan dosis tinggi dan dalam waktu yang lama, pasien yang sering menggunakan antibiotika, dan juga pasien HIV positif, pasien pasca transplantasi organ, dan pengguna narkoba, dan lain-lain. Bila seseorang mempunyai salah satu faktor risiko yang disebut di atas, kekebalan tubuh melemah, tidak dapat melawan jamur hitam ini yang masuk ke dalam tubuh hingga gampang jatuh sakit. Ada 3 macam jenis jamur hitam. Yang pertama, jenis Rhizopus species. Yang kedua, jenis Mucor species. Yang ketiga, jenis Rhizomucor species. Semua jenis jamur ini hidup di sekeliling lingkungan kita. Dalam keadaan normal, jamur tidak menyebabkan penyakit karena kekebalan tubuh dapat melawannya. Jamur hitam dapat ditemukan di mana-mana, misalnya di dalam kotoran manusia dan binatang, di tumbuh-tumbuhan, makanan yang sudah membusuk, pupuk atau tanah lembab, dan di udara. Jamur hitam ini bisa memasuki tubuh kita melalui berbagai macam cara. Yang pertama, cara yang paling umum adalah melalui inhalasi, masuk ke dalam saluran pernapasan ke paru-paru. Yang kedua, melalui luka pada kulit. Yang ketiga, melalui makanan yang dimakan. Ada 5 tipe infeksi jamur hitam. Yang pertama, rhinocerebral mucormycosis, jamur di dalam hidung, sinus, dan otak. Dengan gejala, satu sisi muka membengkak, sakit kepala, hidung tersumbat, lesi hitam di hidung bagian bawah yang berkembang sangat cepat, satu sisi mata membengkak, lesi biru tua pada rahang atas, demam, lelah yang berkelebihan, fatigue. Yang kedua adalah pulmonary mucormycosis, jamur hitam di paru-paru. Dengan gejala demam, batuk, sakit dada, sesak napas, fatigue, jadi kelelahan yang berlebihan, dan muntah. Yang ketiga, cutaneous mucormycosis, infeksi jamur hitam di kulit. Dengan gejala erupsi vesikular merah, berubah menjadi hitam, kulit di sekitar luka merah, bengkak, panas, dan sakit. Hasil kultur jaringan menunjukkan mucormycosis. Yang keempat, gastrointestinal mucormycosis, jamur hitam di sistem pencernaan. Dengan gejala sakit perut berat, mual, muntah, pendarahan saluran pencernaan, dan demam. Disseminated mucormycosis atau infeksi yang sudah menyebar terjadi pada orang yang menderita penyakit penyerta,
Sulit dibedakan antara keluhan yang disebabkan oleh mucormycosis dan penyakit penyerta ini. Bila infeksi menyebar ke otak, bisa mengakibatkan menurunnya kesadaran dan koma. Bagaimana mendiagnosa jamur hitam ini? Pada infeksi di hidung dan sinus, sampel dari hidung dan sinus dapat diambil untuk diperiksa di laboratorium untuk pemeriksaan mikroskopi atau kultur. Pada infeksi di paru, pengambilan biopsi dapat dilakukan. CT scan juga bisa dilakukan pada kasus-kasus tertentu, misalnya infeksi di sinus, otak, dan di paru-paru. Terapi jamur hitam terdiri dari obat-obatan antifungal dan bila perlu membuang bagian yang terinfeksi oleh jamur hitam dengan cara melakukan operasi. Bagaimana mencegah supaya tidak terpapar jamur hitam? Pertama, hindari daerah yang berdebu dan di mana ada penggalian tanah atau daerah yang banyak kotoran binatang dan lain-lain. Yang kedua, bila tempat ini tidak bisa dihindari, gunakan masker N95. Yang ketiga, selalu cuci tangan dengan sabun. Keempat, makan makanan yang sehat, terutama makanan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, cuci bersih sayuran dan buah-buahan dengan air mengalir. Keenam, hindari makanan yang tidak sehat, seperti makanan cepat saji, makan makanan di pinggir jalan yang kebersihannya diragukan. Gunakan kortikosteroid atau antibiotika dengan indikasi dan dosis yang tepat. Olahraga juga bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh, paling sedikit berjalan kaki selama 30 menit setiap hari. Akupunktur dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh bawaan yang dinamakan innate immune system dan immune system yang didapat adaptive immune system untuk mencegah terjadinya mucormycosis atau infeksi jamur hitam. Tetap ikuti prokes, tingkatkan sistem kekebalan tubuh, makan dan hidup sehat, rutin berolahraga, terapi akupunktur untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Semoga kita semua sehat-sehat selalu.